Di ujung sebuah gang sempit yang bahkan matahari harus merunduk untuk masuk, berdirilah sebuah rumah kecil dari papan tua. Catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa sudut, dan lantainya selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Di dalam rumah itulah, seorang anak laki-laki bernama Dion tinggal bersama adik perempuannya, Dina. Mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu, mereka hanya punya satu sama lain. Pagi itu, Dion terbangun karena suara perutnya sendiri. Bukan suara biasa, bukan sekadar lapar ringan, itu suara perut yang sudah terlalu lama kosong, seperti drum tua yang dipukul tanpa henti oleh waktu. Ia membuka mata perlahan dan melihat Dina di sebelahnya, meringkuk di sudut tikar tipis yang mereka sebut kasur. Wajah Dina pucat, bibirnya kering, nafasnya pelan, seolah tubuh kecilnya sedang berhemat tenaga agar bisa bertahan sedikit lebih lama. Sudah 2 hari mereka tidak makan. Hari pertama, Dion masih berharap. Hari kedua, harapan mulai retak. Dan hari ketiga, ia takut membayangkannya. Mas, suara itu lirih, sangat lirih, hampir seperti bisikan angin yang tersesat di dalam ruangan sempit. Dion menoleh cepat. Iya, Din, aku lapar. Hanya 2 kata, tapi rasanya seperti pisau kecil yang menusuk langsung ke jantung Dion. Ia duduk, meraih tangan adiknya yang dingin, lalu memaksakan senyum. Sabar ya, Din. Mas lagi cari cara. Dina mengangguk pelan, tapi matanya tidak menipu. Di sana ada rasa lapar, ada rasa takut, dan ada rasa lelah yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang anak kecil. Dion menelan ludah. Tenggorokannya kering, bukan hanya karena tidak makan, tapi karena menahan perasaan yang sudah terlalu penuh. Ia bangkit, berjalan ke sudut ruangan, dan membuka sebuah lemari kayu kecil yang sudah miring. Pintu lemari itu berdecit, seolah ikut mengeluh seperti perut mereka. Di dalamnya, hanya ada 1 piring plastik retak dan 1 gelas bening yang sudah buram. Tidak ada beras, tidak ada mie, tidak ada gula, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Ia menutup lemari perlahan, lalu berjalan ke arah kaleng biskuit tua yang mereka simpan di bawah meja kecil. Kaleng itu dulu pernah penuh. Dulu, saat ibu mereka masih hidup. Dulu, saat rumah ini masih punya aroma masakan. Sekarang, kaleng itu kosong. Dion duduk di lantai, memegang kaleng itu dengan kedua tangannya, lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa orang yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Apa masalah jadi kakak? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kenapa Mas tidak bisa bikin kamu makan, Din? Dina tidak mendengar pertanyaan itu. Ia hanya memeluk lututnya, mencoba menghangatkan tubuhnya sendiri, sementara perutnya terus mengirimkan sinyal yang tak bisa diabaikan. Di luar, suara orang-orang berlalu lalang terdengar samar. Ada motor lewat, ada anak-anak tertawa, ada suara penjual makanan keliling yang mendorong gerobaknya sambil berteriak, "Bakso, bakso." Suara itu seperti ejekan bagi Dion. Ia berdiri, berjalan ke jendela kecil yang kacanya retak, lalu mengintip keluar. Ia melihat anak-anak lain memegang jajanan. Ada yang makan gorengan, ada yang minum es, ada yang tertawa sambil berbagi makanan dengan teman-temannya. Dion menunduk, bukan karena iri, tapi karena hatinya terlalu berat untuk menahan kenyataan. Ia kembali ke dalam, duduk di dekat Dina, lalu mengelus rambut adiknya yang kusut. Din, Mas janji, hari ini kamu makan. Dina menatapnya. Beneran, Mas? Iya, Mas janji. Padahal Dion sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Janji itu bukan lahir dari kepastian. Janji itu lahir dari keputusasaan yang berubah menjadi tekad. Ia menatap tangan kecil Dina yang kurus. Ia menatap tulang rusuk adiknya yang mulai terlihat jelas di balik baju tipisnya. Dan di sanalah, di dalam dada Dion, sesuatu bergerak. Bukan rasa takut, bukan rasa malu, tapi rasa tanggung jawab yang terlalu besar untuk ukuran seorang anak. Apapun yang terjadi, bisik Dion dalam hati. Adikku harus makan hari ini. Di luar, matahari mulai naik, tapi di dalam rumah kecil itu, dingin masih tinggal. Dion berdiri, mengenakan sandal jepitnya yang sudah aus, lalu mengambil jaket tipis yang sudah terlalu besar untuk tubuhnya. Ia menatap Dina sekali lagi. Mas keluar sebentar ya, Din. Tunggu Mas. Dina mengangguk pelan. Hati-hati, Mas. Dion tersenyum. Senyum yang penuh kebohongan kecil demi melindungi hati adiknya. Pintu kayu itu terbuka, dan Dion melangkah keluar, bukan sebagai anak kecil biasa,
tapi sebagai kakak yang sedang membawa seluruh dunia di pundaknya. Dion melangkah keluar rumah dengan perut kosong dan hati penuh beban. Gang sempit itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkahnya dipenuhi kerikil tak kasat mata yang menekan dadanya. Udara pagi masih dingin, tapi keringat sudah mengalir di pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena pikiran yang terus berputar. Ia menatap langit yang cerah. Aneh rasanya melihat dunia tetap terang ketika hidupnya terasa begitu gelap. Dion berjalan menuju sudut gang tempat mereka biasa menaruh sepeda rusak yang sudah tak bisa dipakai. Ia merogoh saku celananya, kosong. Ia merogoh saku jaketnya, kosong. Ia merogoh saku kecil di tas lusuhnya, kosong. Kosong di luar, kosong di dalam. Ia berhenti di pinggir jalan, duduk di trotoar yang retak, dan menunduk. Tangannya membuka dompet kecil yang sudah robek di sudutnya. Dompet itu bukan sekadar tempat uang. Itu satu-satunya peninggalan ayah mereka. Tapi hari itu, bahkan kenangan pun tidak bisa berubah menjadi makanan. Di dalam dompet, hanya ada satu kertas kecil. Itu foto lama ibu mereka, tersenyum sambil memegang Dion dan Dina yang masih balita. Dion menatap foto itu lama. "Ibu, Mas harus gimana?" Gumamnya pelan. "Dina lapar." Angin pagi meniup ujung foto itu. Dion memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu menangis tidak akan membuat nasi muncul di piring. Tapi rasa sakit di dadanya terlalu besar untuk ditahan sendirian. Ia bangkit, menepuk-nepuk celananya, lalu berjalan lagi. Dion menyusuri jalan kecil menuju pasar. Pasar pagi selalu ramai, selalu penuh, selalu hidup. Bau sayur segar, ikan asin, rempah-rempah, dan gorengan bercampur menjadi aroma yang biasanya membuat perutnya berbunyi karena lapar ringan. Tapi hari itu, aroma itu terasa seperti siksaan. Setiap aroma adalah pengingat, setiap tumpukan makanan adalah jarak, setiap piring penuh adalah dunia yang tidak bisa ia jangkau. Ia berjalan perlahan di antara para pedagang. Ia melihat seorang ibu menawar ayam. Ia melihat seorang bapak membawa 2 kantong nasi bungkus. Ia melihat anak-anak kecil yang membeli jajanan sambil tertawa. Dion berhenti di depan penjual nasi bungkus. "Mas, nasi bungkusnya berapa?" Tanyanya pelan. 10.000, nak. Dion mengangguk, lalu melangkah pergi. 10.000 terasa seperti 10 juta baginya. Ia berhenti di depan penjual gorengan. "Bakwan, tempe, tahu, 1.000-an," kata penjual itu sambil tersenyum ramah. Dion tersenyum kecil, lalu melangkah lagi. 1.000 rupiah pun terasa mustahil. Ia terus berjalan, tanpa tujuan yang jelas, hanya berharap ada keajaiban yang jatuh dari langit atau muncul dari tanah. "Mas, Mas," seseorang memanggilnya. Dion menoleh. Seorang ibu tua dengan keranjang sayur di tangannya berdiri di pinggir jalan. "Iya, Bu, kamu kelihatan pucat. Sudah makan?" Pertanyaan itu sederhana, tapi Dion tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. Ibu itu menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Hati-hati ya, nak. Jangan lupa makan." Dion mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia berkata, "Kalau makan semudah itu, Bu." Ia melanjutkan langkahnya, melewati pasar, melewati warung, melewati toko-toko kecil yang memajang makanan di etalase kaca. Setiap kali ia melihat makanan, ia bukan hanya membayangkan rasanya, tapi membayangkan wajah Dina saat menggigitnya. Dina yang tersenyum, Dina yang tidak lagi lemas, Dina yang tidak lagi bertanya, "Mas, kapan kita makan?" Langkah Dion semakin pelan, kakinya terasa berat, perutnya perih, kepalanya sedikit pusing, tapi yang paling berat bukan tubuhnya. Yang paling berat adalah perasaan tidak berguna. "Aku kakaknya, tapi aku tidak bisa memberi makan adikku." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti lagu sedih yang diputar berulang-ulang. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang menjual mie instan dan telur. Di depan warung itu, seorang anak kecil sedang memakan mie dengan lahap. Dion menatap anak itu, bukan dengan iri, tapi dengan rasa rindu. Rindu pada masa ketika makan adalah hal biasa, bukan kemewahan. Ia menelan ludah, lalu memalingkan wajahnya. Dion duduk di bangku kayu di pinggir jalan, tepat di bawah pohon kecil yang daunnya jarang. Ia menunduk, menatap tanah, lalu menggenggam kedua tangannya. "Apa Mas harus mengemis?" gumamnya. "Tapi, kalau Mas mengemis, Dina tetap tidak makan hari ini. Dan Mas tidak sanggup." Ia terdiam lama. Di sekitarnya,
dunia terus berjalan. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa di bangku kayu itu, seorang anak sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Ia membuka tas lusuhnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijual. Di dalam tas itu, hanya ada buku tulis lama, satu pensil pendek, dan seragam sekolahnya yang sudah pudar. Ia mengeluarkan buku tulis itu. Di halaman depan, tertulis namanya. Dion Pratama. Ia membuka beberapa halaman. Ada tulisan tangannya, ada gambar-gambar kecil, ada catatan pelajaran yang sudah lama tidak ia baca. Ia tersenyum pahit. Sekolah. Ia berbisik, Mas janji nanti kamu bisa sekolah lagi, Din. Mas janji, janji lagi, dan lagi, dan lagi. Ia memasukkan kembali buku itu ke dalam tas, lalu berdiri. Langkahnya kembali bergerak, kali ini menuju arah yang tidak biasa ia tuju. Di ujung jalan, ada sebuah toko roti. Dion tahu toko itu. Ia sering lewat di depannya, tapi tidak pernah masuk. Toko itu terlihat bersih, terang, dan penuh roti yang tersusun rapi di balik kaca. Aroma roti hangat mengalir keluar dari pintu toko, bercampur dengan udara pagi. Aroma itu bukan sekadar bau makanan. Itu seperti undangan. Undangan yang tidak bisa ia abaikan. Dion berhenti. Ia menatap toko itu dari seberang jalan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya mulai dingin. Perutnya kembali berbunyi, lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin mengingatkannya bahwa waktu mereka hampir habis. Ia membayangkan Dina di rumah. Sendirian, lapar, menunggu. Mas harus bawa sesuatu pulang, bisiknya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan kecil, kurus, sedikit kotor. Tapi tangan itu adalah satu-satunya alat yang ia miliki untuk melawan keadaan. Dion melangkah mendekati toko roti itu, satu langkah demi satu langkah, seolah kakinya bergerak sendiri, sementara pikirannya masih ragu. Di depan pintu toko, ia berhenti. Tangannya terangkat, lalu ragu untuk mendorong pintu. Di dadanya, dua suara bertarung. Satu suara berkata, "Ini salah. Jangan lakukan." Suara lain berkata, "Adikmu lapar. Kamu kakaknya." Dion memejamkan mata sejenak. Dan disitulah, di depan toko roti itu, hidup Dion mulai menuju persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dion berdiri di depan toko roti itu seperti seseorang yang berdiri di ambang dunia lain. Dunia yang penuh cahaya, aroma hangat, dan makanan. Dunia yang terasa begitu dekat, tapi juga begitu jauh. Pintu kaca toko memantulkan bayangannya. Seorang anak laki-laki dengan pakaian sederhana, sandal jepit yang sudah tipis, dan wajah pucat karena lapar. Ia menatap pantulan itu lama, seolah bertanya pada bayangannya sendiri. Siapa kamu sekarang, Dion? Seorang anak, atau seorang kakak yang harus melakukan apapun demi adiknya? Di balik kaca, roti-roti tersusun rapi di rak kayu. Ada roti tawar, roti manis, roti isi coklat, keju, sosis, bahkan roti kecil berbentuk bulat yang tampak empuk dan hangat. Setiap roti seolah bersinar di bawah lampu toko, seperti harta karun yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang. Dion menelan ludah. Aroma roti hangat itu masuk ke hidungnya, menembus pikirannya, lalu jatuh langsung ke perutnya yang kosong. Perutnya berbunyi lagi, kali ini lebih keras, seolah berteriak. Kami butuh ini. Sekarang, ia menutup mata sebentar, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat aroma itu memanggilnya. Ia membuka mata dan kembali menatap roti-roti itu. Kali ini, bukan sekadar melihat makanan. Ia melihat wajah Dina. Ia membayangkan Dina memegang sepotong roti itu dengan tangan kecilnya. Ia membayangkan Dina menggigit roti itu perlahan, lalu tersenyum. Ia membayangkan warna kembali ke pipi adiknya, suara kecilnya kembali ceria. Aku cuma butuh satu, bisik Dion pelan. Satu saja. Tangannya perlahan terangkat, hampir menyentuh kaca. Ujung jarinya berhenti beberapa sentimeter dari permukaan dingin itu, seolah takut menyentuh dunia yang bukan miliknya. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Jalanan tidak terlalu ramai. Beberapa orang lewat, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di depan toko roti itu, seorang anak sedang berdiri di tengah badai batinnya sendiri. Dion menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa bersalah yang mulai tumbuh bahkan sebelum ia melakukan apapun. Kalau Mas ambil, gumamnya. Mas salah. Tapi kalau Mas tidak ambil.
Dina tidak makan. Ia teringat kata-kata ibunya dulu, saat mereka masih kecil. Jangan pernah ambil yang bukan milikmu, ya, nak. Sekecil apapun itu. Kata-kata itu kini terasa seperti suara lembut yang datang dari masa lalu, mengetuk pintu hatinya. Dion memejamkan mata, mencoba mengusirnya. Tapi suara itu tidak pergi. Justru semakin jelas. Apa ibu akan marah kalau tahu Mas mencuri? Pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia membuka mata, dan air mata mulai menggenang. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, tidak ingin ada orang yang melihatnya menangis di depan toko roti. Di dalam toko, seorang pegawai perempuan terlihat sedang menyusun roti di rak. Ia membelakangi pintu, tidak memperhatikan Dion yang berdiri di luar. Kesempatan, kata itu muncul di kepala Dion, meski ia tidak menginginkannya. Ia melangkah mendekat ke pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu kaca. Dinginnya logam itu membuatnya sedikit gemetar. Ia menarik tangannya kembali, lalu menggenggamnya erat-erat. Mas cuma ingin adiknya makan, bisiknya lagi. Mas tidak mau jadi orang jahat. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit sebentar. Langit pagi itu cerah, biru, dan seolah tidak peduli pada drama kecil yang sedang berlangsung di bumi. Tuhan, bisiknya lirih. Kalau Mas salah hari ini, tolong, jangan biarkan adik Mas menderita. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Bukan doa yang indah, bukan doa yang panjang, hanya permohonan seorang anak yang sudah kehabisan pilihan. Ia menatap kembali ke dalam toko. Kali ini, pandangannya tidak hanya tertuju pada roti, tapi juga pada meja kasir, rak-rak, dan pintu keluar. Ia tanpa sadar mulai memetakan ruang, seperti seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tangannya kembali menyentuh gagang pintu. Kali ini, ia tidak menariknya kembali. Pintu kaca itu terbuka dengan bunyi kecil, keriting. Bunyi lonceng kecil di atas pintu itu terdengar sangat keras di telinga Dion, meski sebenarnya tidak terlalu nyaring. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam, udara terasa hangat dan penuh aroma roti yang baru dipanggang. Aroma itu begitu kuat hingga hampir membuat Dion lupa bahwa ia sedang gugup. Matanya langsung tertuju pada rak roti terdekat. Ia melangkah perlahan, seperti kucing yang takut membuat suara. Setiap langkah terasa berat, setiap detik terasa panjang. Pegawai toko masih membelakangi pintu, sibuk merapikan roti. Tidak ada pelanggan lain di dalam. Hanya Dion dan roti. Ia berdiri di depan rak, menatap roti-roti itu dari jarak dekat. Dari jarak ini, roti itu tampak lebih menggoda. Permukaannya kecoklatan, teksturnya lembut, dan beberapa di antaranya masih mengeluarkan uap tipis. Dion mengulurkan tangan, lalu ragu. Tangannya menggantung di udara, bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ini salah, bisik hatinya. Tapi adikmu lapar, bisik nuraninya yang lain. Tangannya akhirnya menyentuh salah satu roti. Roti kecil, tidak terlalu besar, cukup untuk satu orang, cukup untuk Dina. Ia memegang roti itu, merasakan hangatnya menembus kulit telapak tangannya. Hangat itu terasa seperti pelukan kecil. Pelukan yang sangat ia butuhkan. Dion menoleh ke arah kasir. Pegawai toko masih sibuk. Ia menoleh ke pintu. Jalanan terlihat kosong. Tidak ada orang yang memperhatikannya. Ia menelan ludah. Tangannya bergerak pelan, menyelipkan roti itu ke dalam jaketnya. Dan di detik itulah, dunia Dion berubah. Bukan karena ia sudah mencuri, tapi karena ia tahu, tidak ada jalan kembali dari sini. Roti itu kini tersembunyi di balik jaket tipis Dion. Hangatnya masih terasa di dadanya, seolah jantungnya sedang memeluk sesuatu yang rapuh. Tapi bersamaan dengan hangat itu, datang pula sesuatu yang lain, rasa bersalah yang perlahan merayap, seperti bayangan yang tidak bisa ia usir. Ia berdiri diam selama beberapa detik. Terlalu lama untuk disebut ragu. Terlalu singkat untuk disebut tenang. Di dalam kepalanya, suara-suara kembali bertabrakan. Pergi sekarang. Tidak, kembalikan. Dina lapar. Tapi ini salah. Kalau kamu tertangkap, kalau kamu pulang dengan tangan kosong. Dion menggigit bibirnya. Dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya. Ia merasa udara di dalam toko menjadi lebih berat, lebih padat, seolah setiap molekul udara ikut menekan pikirannya. Ia menoleh sekali lagi ke rak roti. Sejenak, ia berpikir untuk mengeluarkan roti itu dan meletakkannya kembali. Tangannya hampir bergerak, hampir.
Tapi bayangan Dina kembali muncul di kepalanya. Dina yang duduk di lantai rumah mereka. Dina yang memegang perutnya. Dina yang bertanya dengan suara kecil, "Mas, kapan kita makan?" Tangannya berhenti. "Maaf," bisiknya. Entah kepada siapa. "Mama, Tuhan, siapapun yang mendengar." Ia mengangkat kakinya perlahan, melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca, bukan di kakinya, tapi di hatinya. Ia mencoba berjalan setenang mungkin, menahan napas, menahan gerakan, menahan segala sesuatu yang bisa menarik perhatian. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, setiap langkah terasa seperti satu babak dalam hidupnya yang tidak pernah ia rencanakan. Bunyi lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Dion membeku sejenak. Ia menoleh cepat ke arah pegawai toko. Pegawai itu masih sibuk, belum menoleh. Dion menghela napas lega, tapi jantungnya tetap berdetak seperti drum perang di dadanya. Ia semakin dekat ke pintu. Di dalam kepalanya, Dion membayangkan dirinya sudah di luar toko. Ia membayangkan dirinya berlari pulang. Ia membayangkan Dina memegang roti itu, menggigitnya, dan tersenyum. "Aku hampir berhasil," bisiknya dalam hati. Tangannya sudah hampir menyentuh gagang pintu kaca. Dan disitulah, waktu seolah melambat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia bisa mendengar napasnya sendiri. Ia bahkan bisa mendengar suara langkahnya sendiri, meski ia mencoba berjalan tanpa suara. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dinginnya logam membuatnya sedikit tersentak, tapi ia menahan diri. Ia mulai mendorong pintu itu perlahan. Namun, sebelum pintu terbuka sepenuhnya, "Dek," suara itu tidak keras, tidak marah, tidak berteriak. Tapi bagi Dion, suara itu terasa lebih keras dari teriakan manapun. Tubuhnya membeku, tangannya berhenti di udara, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menoleh perlahan. Pegawai toko itu kini menatapnya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi ada ekspresi heran dan curiga. "Dek, mau beli roti?" tanyanya. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi Dion, pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Iya," gumamnya akhirnya. "Iya, Mbak." Pegawai itu tersenyum kecil. "Silakan di kasir ya, Dek." Dion mengangguk, meski kepalanya terasa kosong. Ia tidak berani bergerak. Ia tidak berani menoleh. Ia tidak berani melakukan apapun. Di dadanya, roti itu terasa semakin berat. Bukan karena berat roti itu sendiri, tapi karena berat rasa bersalah yang kini benar-benar menekan. Ia tahu, ini saatnya. Ia tahu, ini kesempatan terakhir untuk melakukan hal yang benar. Tangannya perlahan bergerak ke arah jaketnya. Jari-jarinya menyentuh roti itu. Hangatnya masih ada. Hangat yang seharusnya menjadi kebahagiaan, tapi kini terasa seperti beban. "Mas cuma mau," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. "Mas cuma mau adik Mas makan." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Tangannya mulai mengeluarkan roti itu dari balik jaketnya. Namun, sebelum ia sempat benar-benar mengeluarkannya, "Dek," suara itu kini terdengar lebih tegas. Dion tersentak, tangannya berhenti di tengah jalan. Pegawai toko itu melangkah mendekat, tatapannya kini lebih tajam, lebih waspada. "Kamu ngapain?" tanyanya. Dion menunduk, bahunya merosot. Semua kekuatan yang tadi ia kumpulkan seolah runtuh dalam sekejap. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tiba-tiba menghilang dari kepalanya. Aku cuma," tapi kalimat itu tidak pernah selesai. Pegawai itu menatap jaket Dion, lalu menatap wajahnya lagi. Ia tampak mulai menyadari sesuatu. "Kamu ambil roti?" tanyanya pelan, tapi jelas. Dion memejamkan mata. Tidak ada gunanya berbohong. Tidak ada gunanya berlari. Tidak ada gunanya berpura-pura. Ia mengangguk pelan. "Iya." Suara itu keluar begitu kecil, hampir seperti bisikan. Tapi dampaknya terasa seperti petir di dadanya. Pegawai toko itu terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah. Bukan menjadi marah, tapi menjadi terkejut, kecewa, dan sedikit bingung. "Kamu tahu itu salah, kan?" katanya. Dion mengangguk lagi. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia berusaha menahannya. "Iya, aku tahu. Terus kenapa kamu ambil?" tanya pegawai itu, kali ini dengan suara yang lebih lembut, tapi tetap tegas. Dion membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menunduk lebih dalam, hingga dagunya hampir menyentuh dadanya.
Karena adik aku. Suaranya mulai bergetar. Adik aku lapar. Sudah 2 hari tidak makan. Aku tidak punya uang. Air mata akhirnya jatuh. Bukan 1, bukan 2, tapi deras. Dion berdiri di tengah toko roti itu, dengan roti di tangannya, air mata di wajahnya, dan hati yang hancur di dadanya. Maaf, katanya sambil menangis. Aku tahu ini salah, tapi aku cuma ingin adikku makan. Pegawai toko itu terdiam, wajahnya berubah. Tatapannya melembut, tapi masih terlihat ragu. Ia tidak langsung berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dion, yang kini berdiri seperti anak kecil yang tertangkap basah, bukan hanya karena mencuri, tapi karena hidup memaksanya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Di luar toko, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang lewat, motor melintas, anak-anak tertawa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam toko roti kecil itu, sebuah cerita besar sedang terjadi. Cerita tentang seorang kakak, sepotong roti, dan hati yang sedang berperang. Dan Dion masih berdiri di sana, tidak tahu apakah hidupnya akan runtuh, atau justru mulai berubah. Dion masih berdiri di tengah toko roti itu, dengan roti di tangannya dan air mata mengalir di wajahnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban yang terlalu berat untuk ditanggung seorang anak seusianya. Pegawai toko itu menatapnya dalam diam. Di matanya ada campuran emosi, terkejut, ragu, iba, dan mungkin sedikit kebingungan. Ia tidak segera memarahi Dion. Ia juga tidak langsung memanggil siapapun. Ia hanya berdiri, memperhatikan, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak tercantum di buku aturan manapun. Dion menunduk lebih dalam, bahunya bergetar, suaranya tercekat saat ia mencoba berbicara lagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak boleh. Tapi adikku sudah sangat lapar. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah, pipinya basah. Tatapannya penuh rasa takut, bukan takut pada hukuman, tapi takut pada kemungkinan pulang dengan tangan kosong. Namanya Dina, lanjutnya. Dia masih kecil, sudah 2 hari tidak makan. Aku tidak punya siapa-siapa selain dia. Suara Dion pecah di tengah kalimat. Tangisnya semakin keras, seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah lama menahan air. Pegawai toko itu menghela napas panjang. Ia melirik ke arah pintu, lalu kembali menatap Dion. Kamu tinggal di mana? Tanyanya pelan. Dion mengusap air matanya dengan lengan jaketnya. Di gang kecil dekat sini. Orang tua kamu? Tanya pegawai itu lagi. Dion menggeleng. Sudah tidak ada. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya, ada kehilangan yang sangat besar. Ada rumah yang sepi. Ada malam-malam panjang tanpa pelukan. Ada pagi-pagi dingin tanpa sarapan. Pegawai toko itu terdiam. Wajahnya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi kemarahan, yang tersisa hanya tatapan yang lebih lembut, lebih manusiawi. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, dari arah belakang toko terdengar langkah kaki. Seorang pria parubaya keluar dari ruang belakang. Ia mengenakan celemek, dan di tangannya masih ada nampan roti yang baru saja dipanggang. Aroma roti hangat semakin kuat memenuhi ruangan. Ada apa? Tanya pria itu. Pegawai toko menoleh ke arahnya. Pak, anak ini, dia. Pegawai itu terdiam sejenak, seolah tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya dengan kata-kata yang tepat. Ia akhirnya berkata, dia mengambil roti tanpa membayar. Pria itu menatap Dion, tatapannya tajam, tapi tidak kejam. Dion menunduk, tidak sanggup menatap mata orang dewasa itu. Benar, tanya pria itu. Dion mengangguk pelan. Iya, Pak, kenapa? Tanya pria itu lagi. Dion menarik napas dalam-dalam. Suaranya gemetar saat ia menjawab. Karena adik saya lapar, sudah 2 hari tidak makan. Aku tidak punya uang, aku cuma ingin dia makan. Kalimat itu keluar satu persatu, seperti tetesan air yang jatuh dari daun setelah hujan. Tidak cepat, tidak indah, tapi jujur. Pria itu terdiam. Ia menatap roti di tangan Dion, lalu menatap wajah Dion yang penuh air mata. Ia melihat tangan kecil yang gemetar. Ia melihat tubuh kurus yang menunduk. Ia melihat seorang anak yang sedang berjuang melawan hidup, bukan melawan hukum. Kamu tahu ini salah, kan? Tanya pria itu pelan. Iya, Pak, jawab Dion sambil menangis. Aku tahu. Kalau begitu, kenapa kamu tetap melakukannya? Tanya pria itu lagi, bukan dengan nada marah, tapi dengan nada ingin memahami.
Dion mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Karena, kalau aku tidak melakukan ini, adikku tidak makan hari ini. Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi, berat, seperti beban yang jatuh tepat di tengah ruangan. Dion tiba-tiba merasa kakinya lemas. Lututnya bergetar. Ia tidak kuat lagi berdiri. Ia berlutut di lantai toko roti itu, tepat di depan pria itu. Bukan karena diperintah, bukan karena ingin dramatis, tapi karena tubuh dan hatinya sudah tidak sanggup menahan beban. "Maaf, Pak," katanya sambil menangis. "Maafkan saya, kalau Bapak mau marah, mau memanggil polisi, tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan ambil roti ini. Adik saya benar-benar lapar." Ia memeluk roti itu erat-erat ke dadanya, seperti seseorang memeluk sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Pegawai toko itu terkejut. "Dek, jangan begitu," katanya, mencoba mendekat. Pria itu terdiam, menatap Dion yang berlutut di lantai. Wajahnya tidak lagi tegang. Di matanya, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan aturan, tidak bisa ditimbang dengan uang, dan tidak bisa diselesaikan dengan marah. "Kamu tidak perlu berlutut," katanya akhirnya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dion tidak mengangkat wajahnya. Ia tetap menunduk, air matanya jatuh ke lantai, membasahi ubin toko. "Maafkan saya," ulangnya. "Aku tidak ingin jadi pencuri. Aku cuma ingin jadi kakak yang baik." Kalimat itu seperti anak panah yang menembus langsung ke hati siapapun yang mendengarnya. Pegawai toko itu mengusap matanya sendiri, tanpa sadar. Pria itu menghela napas panjang, lalu berlutut sedikit agar sejajar dengan Dion. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. "Dion, Pak." "Dion," ulang pria itu, seolah menyimpan nama itu di hatinya. "Kamu sayang adikmu?" tanya pria itu lagi. Dion mengangguk cepat. "Sangat, Pak. Dia satu-satunya keluarga saya." Pria itu terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Ia menatap Dion, lalu menatap roti di tangannya, lalu menatap pegawai toko. Ia seperti sedang bergumul dengan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Di luar, suara lonceng sepeda lewat. Suara motor melintas. Dunia tetap berjalan, tapi di dalam toko roti kecil itu, waktu seolah berhenti. Dan di tengah waktu yang berhenti itu, berdiri seorang anak kecil bernama Dion, berlutut, menangis, memeluk roti, dan memeluk harapan terakhirnya. Dion masih berlutut di lantai toko roti itu. Tangannya memeluk roti seperti memeluk satu-satunya cahaya di lorong hidupnya yang gelap. Tangisnya mulai mereda, tapi dadanya masih naik turun, seperti seseorang yang baru saja selesai berlari jauh tanpa henti. Pria pemilik toko berdiri, melangkah ke rak roti, lalu mengambil satu kantong kertas besar. Ia tidak berkata apa-apa, tidak memarahi, tidak mengancam, tidak pula memanggil polisi. Ia hanya bekerja dalam diam. Pegawai toko menatapnya bingung. "Pak." Pria itu membuka kantong kertas itu dan mulai memasukkan roti. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan lebih. Roti-roti itu masih hangat, masih lembut, masih harum. Dion mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Pak," suaranya gemetar. Apa yang Bapak lakukan?" Pria itu menutup kantong roti, lalu berjalan mendekati Dion. Ia berlutut, menaruh kantong itu di depan Dion, lalu berkata dengan suara tenang, tapi penuh makna. "Kamu tidak mencuri." Dion terdiam. "Tapi, kamu bukan pencuri," ulang pria itu. "Kamu kakak yang sedang berjuang." Kalimat itu seperti pelukan yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Dion menatap pria itu, air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. Sesuatu yang sudah lama hilang. "Tapi, aku mengambil roti tanpa bayar," kata Dion pelan. "Dan aku memberikannya sekarang," jawab pria. "Itu, bukan hanya satu, tapi cukup untuk kamu dan adikmu." Pegawai toko terdiam. Ia menatap Dion, lalu menatap kantong roti, lalu menghela napas panjang, seolah baru saja menyadari bahwa di dunia ini, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan hukuman. Dion memegang kantong roti itu dengan tangan gemetar. "Pak, aku tidak bisa. Aku tidak punya uang. Aku tidak tahu bagaimana membalas." Pria itu tersenyum kecil, senyum yang tidak lebar, tapi hangat. "Kamu tidak perlu membalas dengan uang," katanya. "Kamu balas dengan hidup yang baik. Balas dengan menjaga adikmu. Balas dengan tidak menyerah." Dion menangis lagi. Tapi kali ini,
tangis itu terasa berbeda. Tidak sesakit sebelumnya, tidak segelap sebelumnya. Tangis itu bercampur dengan rasa lega, dengan rasa syukur, dengan rasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dunia tidak sepenuhnya kejam. Apa adikmu di rumah sendirian? Tanya pria itu. Iya, Pak, jawab Dion. Dia lemas, sudah 2 hari tidak makan. Pria itu mengangguk. Pulanglah sekarang. Jangan biarkan dia menunggu lebih lama. Dion berdiri. Kakinya masih sedikit gemetar, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia memeluk kantong roti itu erat-erat, seperti memeluk harta karun. Sebelum pergi, ia menoleh lagi ke pria itu dan pegawai toko. Terima kasih, katanya dengan suara yang hampir pecah. Terima kasih banyak. Pegawai toko tersenyum kecil. Jaga adikmu baik-baik ya, Dek. Pria itu hanya mengangguk. Kalau kamu butuh apa-apa, datang ke sini. Dion mengangguk cepat, lalu melangkah keluar dari toko roti itu. Pintu kaca terbuka. Keriting. Bunyi lonceng kecil itu terdengar berbeda kali ini. Tidak lagi seperti alarm bahaya, tapi seperti lonceng harapan. Dion berlari. Ia tidak berjalan. Ia tidak melangkah pelan. Ia berlari sekuat tenaga, menembus gang-gang sempit, melewati jalan kecil, melewati rumah-rumah sederhana, sambil memeluk kantong roti di dadanya. Angin menerpa wajahnya. Kakinya terasa pegal, napasnya tersengal, tapi hatinya terasa ringan, seperti baru saja dilepaskan dari beban bertonton. Di setiap langkah, satu kalimat berputar di kepalanya. Adikku akan makan, adikku akan hidup, adikku tidak sendirian. Saat ia sampai di depan rumah kecil mereka, keringat membasahi wajahnya. Tangannya gemetar saat membuka pintu kayu itu. Din, panggilnya dengan suara yang bergetar, antara lelah dan bahagia. Dina menoleh dari sudut ruangan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya langsung berbinar saat melihat kantong di tangan Dion. Mas, itu, roti. Tanyanya dengan suara kecil, hampir tidak percaya. Dion tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Iya, Din, Mas bawa roti. Kamu bisa makan sekarang. Dina perlahan bangkit, berjalan terlatih mendekati Dion, lalu memeluknya erat. Terima kasih, Mas, katanya pelan. Aku lapar. Dion berlutut, membuka kantong roti, dan mengeluarkan satu roti. Ia menyerahkannya kepada Dina dengan tangan gemetar. Ini buat kamu. Dina menerima roti itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Ia menggigitnya perlahan, satu gigitan kecil, matanya langsung berkaca-kaca. Enak, Mas, katanya sambil tersenyum. Hangat. Dion menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, air mata itu adalah air mata lega. Air mata seorang kakak yang akhirnya bisa menepati janjinya. Dan di rumah kecil yang sederhana itu, di antara dinding rapuh dan lantai dingin, lahirlah kembali sesuatu yang hampir mati. Harapan. Dina duduk di lantai rumah kecil itu sambil memegang roti dengan kedua tangannya. Setiap gigitan kecil yang ia ambil bukan hanya mengisi perutnya, tapi juga menghidupkan kembali warna di wajahnya. Pipinya yang tadi pucat mulai memerah. Matanya yang tadi redup kini memantulkan cahaya yang lama hilang. Dion duduk di hadapannya, memperhatikannya tanpa berkedip. Ia tidak makan, bukan karena tidak lapar, tapi karena ia ingin memastikan adiknya benar-benar kenyang terlebih dahulu. Bagi Dion, melihat Dina makan sudah seperti makanan bagi jiwanya sendiri. Mas, kenapa Mas tidak makan? Tanya Dina sambil mengunyah pelan. Dion tersenyum. Mas sudah kenyang lihat kamu makan, Din. Dina berhenti mengunyah, menatap kakaknya dengan mata polos. Tapi Mas juga lapar. Dion menggeleng kecil. Nanti ya, yang penting kamu dulu. Dina menunduk sebentar, lalu merobek sedikit roti yang ada di tangannya dan menyodorkannya ke Dion. Bagi, Mas. Dion terdiam. Tangannya bergetar saat menerima potongan kecil roti itu. Ia menatap Dina, lalu roti itu, lalu kembali ke wajah adiknya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Din. Ia menggigit roti itu perlahan. Rasa manis dan hangatnya roti itu terasa seperti obat bagi tubuhnya yang lelah. Tapi yang lebih terasa adalah rasa hangat di dadanya. Hangat karena berbagi. Hangat karena cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dina tersenyum kecil. Enak, kan, Mas? Dion mengangguk. Iya, enak sekali. Setelah roti pertama habis, Dion mengeluarkan roti-roti lain dari kantong. Dina menatapnya dengan mata membesar. Mas, banyak sekali. Iya, jawab Dion. Ini cukup buat hari ini,
dan mungkin besok. Dina tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak Dion lihat. Senyum itu membuat dada Dion terasa penuh, seperti ada sesuatu yang mengembang di dalamnya. Bukan perutnya, tapi hatinya. Dina makan perlahan, tidak rakus, tidak terburu-buru. Seolah tubuh kecilnya masih belajar kembali bagaimana rasanya makan setelah 2 hari kosong. Dion memperhatikannya dengan penuh perhatian, memastikan setiap gigitan masuk dengan baik. Sesekali, Dina berhenti dan mengusap perutnya. Mas, perut aku hangat. Dion tersenyum. Itu karena kamu makan, Din. Enak ya, Mas, rasanya tidak lapar, katanya polos. Kalimat itu menusuk hati Dion dengan lembut. Ia tidak pernah menyangka bahwa rasa tidak lapar bisa menjadi sesuatu yang istimewa bagi seorang anak kecil. Setelah beberapa roti, Dina terlihat mulai lelah. Matanya mulai setengah tertutup. Tubuh kecilnya bersandar ke dinding. Mas, aku ngantuk. Dion mendekat, membantu Dina berbaring di tikar tipis mereka. Ia menutupkan kain tipis ke tubuh adiknya, lalu duduk di sampingnya. Tidur ya, Din, katanya lembut. Mas di sini. Dina mengangguk pelan. Mas, terima kasih. Untuk apa? Untuk roti. Untuk Mas. Dion mengelus rambut adiknya. Tidur yang nyenyak ya. Dina menutup mata. Napasnya perlahan menjadi lebih teratur. Tidak lagi sesak. Tidak lagi gelisah. Dion menatap wajah adiknya lama. Ia memperhatikan bagaimana wajah itu kini terlihat lebih tenang. Lebih damai. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, bisiknya dalam hati. Akhirnya kamu bisa tidur dengan perut kenyang. Dion duduk di sana, di samping Dina yang tertidur, sambil memegang satu roti yang tersisa di tangannya. Ia menatap roti itu lama, lalu menggigitnya perlahan. Ia makan dengan pelan, seolah menghormati setiap remah. Di setiap gigitan, ia mengingat wajah pria pemilik toko roti itu. Ia mengingat kata-katanya, kamu bukan pencuri, kamu kakak yang sedang berjuang. Kalimat itu terus berputar di kepala Dion. Apa benar aku bukan pencuri? Gumamnya pelan, apa aku benar-benar hanya kakak yang sedang berjuang? Ia menatap Dina yang tertidur. Aku tidak ingin melakukan itu lagi, bisiknya. Aku ingin memberi makan kamu dengan cara yang benar. Ia menatap langit-langit rumah yang berlubang kecil di beberapa tempat. Sinar matahari masuk melalui celah-celah itu, menciptakan garis-garis cahaya di dinding. Mas harus berubah, Mas harus kerja, Mas harus cari jalan. Tekad itu tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan sebagai ledakan besar, tapi sebagai api kecil yang mulai menyala. Api yang mungkin tidak langsung menghangatkan dunia, tapi cukup untuk menerangi langkah pertamanya. Di luar, sore mulai turun. Suara azan terdengar dari kejauhan. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela kecil, menggerakkan kain tipis yang menutupi Dina. Dion berdiri, menutup pintu rumah perlahan, lalu kembali duduk di samping adiknya. Hari itu, mereka belum keluar dari kemiskinan. Hari itu, mereka belum memiliki masa depan yang pasti. Tapi hari itu, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Perut yang terisi, hati yang terbangun, dan harapan yang kembali hidup. Malam itu, Dion tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut rumah kecil mereka, bersandar pada dinding kayu yang dingin, sambil menatap Dina yang tertidur lelap. Napas adiknya teratur, tidak lagi gelisah. Tidak lagi terputus-putus seperti 2 malam sebelumnya. Setiap tarikan napas Dina terasa seperti hadiah kecil bagi Dion. Akhirnya kamu bisa tidur dengan tenang, bisiknya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, perutnya masih terasa kosong, meski ia sudah makan sedikit. Tapi pikirannya jauh lebih lelah daripada tubuhnya. Bayangan hari ini terus berputar di kepalanya. Toko roti, tangisnya, lututnya yang menyentuh lantai. Wajah pria itu, kantong roti, kata-kata yang tidak akan pernah ia lupakan. Kamu bukan pencuri, kamu kakak yang sedang berjuang. Kalimat itu seperti benih, kecil, sederhana, tapi ia merasakan benih itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Dion menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini tidak boleh menjadi akhir dari perjuangannya. Hari ini hanya awal. Mas tidak bisa terus begini, gumamnya. Mas tidak bisa terus berharap pada belas kasihan orang lain. Mas harus berdiri sendiri. Ia bangkit, berjalan pelan ke sudut rumah tempat mereka menyimpan barang-barang lama. Ia membuka sebuah kardus lusuh yang hampir tidak pernah disentuh. Di dalamnya ada beberapa pakaian lama, satu buku tulis kosong, dan satu kantong plastik berisi botol-botol bekas yang pernah ia kumpulkan dulu.
Ia menatap botol-botol itu lama. Mungkin, ini bisa jadi awal, pikirnya. Dulu, sebelum ibu mereka sakit dan sebelum hidup benar-benar runtuh, Dion pernah membantu seorang pemulung mengumpulkan botol bekas. Ia tahu, botol-botol itu bisa dijual. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli nasi. Cukup untuk bertahan. Besok, bisiknya. Besok Mas mulai lagi. Ia menyiapkan karung kecil yang sudah robek di beberapa bagian. Ia mengikatnya dengan tali rafia agar tidak terlalu bolong. Ia juga mengambil satu botol air kosong dan mengisinya dengan air dari sumur kecil di belakang rumah. Ia menyiapkan semuanya dalam diam, agar tidak membangunkan Dina. Setelah itu, ia kembali duduk di samping adiknya. Ia menatap wajah Dina lama, seolah ingin menyimpan setiap detailnya di dalam hati. Mas janji, bisiknya pelan. Mas tidak akan biarkan kamu lapar lagi. Mas akan cari jalan. Malam itu terasa panjang, sangat panjang, tapi untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, panjangnya malam tidak terasa menakutkan. Ada sesuatu di dalam diri Dion yang berubah. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena ia mulai percaya bahwa hidup masih bisa diperjuangkan. Saat fajar mulai menyingsing, Dion sudah bangun. Ia mengenakan jaket tipisnya, mengangkat karung kecilnya, lalu menatap Dina sekali lagi. Mas pergi sebentar ya, Din, bisiknya. Mas cari rezeki. Ia keluar rumah dengan langkah pelan, menutup pintu tanpa suara. Pagi itu, udara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti gang-gang kecil. Dion melangkah keluar dari gang menuju jalan yang lebih besar, menuju tempat-tempat yang ia ingat pernah melihat banyak botol bekas. Langkahnya masih pelan, tubuhnya masih lemah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berjalan. Ada tujuan, ada arah. Ia mulai memungut botol-botol plastik di pinggir jalan, botol air mineral, botol minuman, kadang kaleng bekas, kadang kardus kecil. Ia memungutnya satu persatu, memasukkannya ke dalam karung kecilnya. Setiap botol yang masuk ke karung itu terasa seperti satu langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Ia berjalan dari satu sudut jalan ke sudut lain, dari satu gang ke gang lain. Kadang orang-orang menatapnya, kadang mereka tidak peduli. Dion tidak peduli pada tatapan mereka. Yang ia pedulikan hanya satu, karungnya semakin berat. Setelah beberapa jam, matahari mulai naik. Keringat membasahi wajahnya, tangannya mulai kotor, kakinya terasa pegal, tapi ia tidak berhenti. Aku harus bawa pulang sesuatu hari ini, gumamnya. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Ia mengingat wajah Dina, ia mengingat senyum kecil adiknya saat memegang roti. Ia mengingat suara Dina saat berkata, Mas, perut aku hangat. Kalimat itu menjadi bahan bakar di dalam dadanya. Menjelang siang, karung kecil itu mulai terasa penuh. Tidak penuh sekali, tapi cukup berat untuk seorang anak seusianya. Dion mengangkat karung itu ke pundaknya, lalu berjalan menuju tempat pengepul barang bekas yang pernah ia datangi dulu. Tempat itu adalah sebuah lapak kecil di pinggir jalan. Di sana, seorang pria tua biasa membeli botol dan kardus bekas. Dion berdiri di depan lapak itu, napasnya masih tersengal. Pak, katanya pelan. Pria tua itu menoleh. Iya, nak, aku mau jual botol. Pria itu tersenyum kecil. Sini, saya timbang. Dion menyerahkan karung itu. Pria itu menimbangnya dengan timbangan tua. Angkanya tidak besar, tapi bagi Dion, angka itu terasa seperti pintu kecil yang terbuka. Harganya segini, nak, kata pria itu sambil menyebutkan nominal kecil. Dion mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Pria itu memberikan uang itu kepada Dion. Uangnya tidak banyak, sangat tidak banyak, tapi saat Dion memegangnya di tangannya, ia merasa seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Ini bukan uang dari belas kasihan. Ini bukan uang dari mencuri. Ini uang dari kerja. Dion menatap uang itu lama, lalu menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Pria itu mengangguk. Semangat ya, nak. Dion tersenyum kecil, senyum yang belum sempurna, tapi tulus. Ia berjalan menuju warung terdekat. Dengan uang itu, ia membeli 2 bungkus nasi dan 1 telur dadar. Ia menatap bungkusan nasi itu dengan hati berdebar. Ini buat kamu, Din, bisiknya. Ia berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu melihat Dina makan, rindu melihat senyum adiknya. Saat ia membuka pintu rumah, Dina menoleh. Mas, serunya, Mas pulang. Dion tersenyum lebar. Iya, Din.
Mas bawa makan. Mata Dina membesar. Beneran? Iya, ini. Dion menyerahkan nasi bungkus itu kepada Dina. Dina menerima dengan hati-hati, lalu membuka bungkusnya. Aroma nasi hangat langsung memenuhi ruangan kecil itu. Dina menatap Dion dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini, dari mana? Mas kerja? Din, jawab Dion. Mas kumpulin botol. Dina terdiam. Ia menatap kakaknya lama, lalu tersenyum kecil. Mas hebat. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Dion, kalimat itu terasa seperti medali emas. Ia duduk di samping Dina. Mereka makan bersama. Tidak mewah. Tidak banyak. Tapi hangat. Hangat karena diperjuangkan. Dan di tengah makan sederhana itu, Dion tahu. Hari ini bukan akhir dari kesulitan mereka. Tapi hari ini adalah awal dari perubahan. Pagi itu, Dion bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, cahaya matahari baru menyelinap lewat celah-celah dinding kayu. Dina masih terlelap, memeluk bungkusan kain kecil yang dulu pernah menjadi selimut mereka. Dion bangkit perlahan, tidak ingin membangunkan adiknya. Ia menatap Dina lama, lalu tersenyum kecil. Mas pergi sebentar ya, Din, bisiknya. Mas cari botol lagi. Dion mengangkat karung kecilnya. Karung itu sudah sedikit robek di bagian bawah, tapi ia tetap memakainya. Ia keluar rumah dengan langkah ringan, membawa tekad yang kemarin baru saja tumbuh. Hari itu, ia berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia menyusuri jalan-jalan besar, masuk ke gang-gang sempit, melewati pasar kecil, bahkan mendekati area sekolah dan taman. Ia memungut botol, kaleng, kardus, dan apapun yang bisa dijual. Tangannya semakin kotor, keringat mengalir di pelipisnya, tapi hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit demi sedikit, gumamnya. Yang penting halal. Saat matahari mulai naik, Dion melewati sebuah warung roti kecil. Ia berhenti sejenak di depan etalasenya. Roti-roti di dalamnya tersusun rapi. Warnanya keemasan. Aromanya menguar ke udara. Ia menelan ludah. Bayangan hari ketika ia mengambil roti tanpa izin kembali muncul di kepalanya. Dada Dion terasa sesak sejenak. Tapi ia menggelengkan kepala. Sekarang Mas kerja, katanya pelan pada dirinya sendiri. Sekarang Mas tidak akan ambil tanpa izin. Ia melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian, ia melewati sebuah bengkel kecil. Di depan bengkel itu, ada seorang pria parubaya yang sedang membersihkan tangannya dengan kain lap. Dion berhenti sejenak, ragu-ragu, lalu memberanikan diri. Pak, katanya pelan. Izin tanya. Pria itu menoleh. Iya, nak. Apa, Bapak punya botol bekas atau kardus, yang sudah tidak dipakai? Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Oh, botol. Ada, tunggu ya. Ia masuk ke dalam bengkel, lalu keluar membawa beberapa botol plastik dan kardus bekas. Nih, ambil saja, nak. Mata Dion berbinar. Terima kasih, Pak. Pria itu menatap Dion sejenak, lalu bertanya, kamu ngumpulin buat apa? Buat dijual, Pak, jawab Dion jujur. Buat makan sama adik saya. Pria itu terdiam, tatapannya berubah, lebih lembut. Semangat ya, nak, katanya. Kalau kamu sering lewat sini, bilang saja. Nanti saya sisihkan botol buat kamu. Dion tersenyum lebar. Iya, Pak, terima kasih banyak. Langkah Dion terasa lebih ringan. Ia melanjutkan perjalanannya. Di dekat pasar kecil, ia kembali bertanya kepada beberapa pedagang. Ada yang menolak, ada yang mengabaikan, tapi ada juga yang memberi. Seorang ibu pedagang sayur memberinya kantong plastik berisi botol. Seorang penjual minuman memberinya kardus bekas. Seorang penjaga parkir memberinya kaleng minuman. Setiap kali menerima sesuatu, Dion selalu berkata, terima kasih. Dan setiap terima kasih, itu terasa semakin tulus, semakin penuh makna. Menjelang siang, karung Dion sudah jauh lebih berat daripada hari sebelumnya. Ia hampir tersenyum sendiri melihat betapa cepat karung itu terisi. Aku bisa, gumamnya. Aku benar-benar bisa. Ia berjalan menuju lapak pengepul yang sama seperti kemarin. Pria tua itu masih di sana. Oh, kamu lagi, nak, katanya sambil tersenyum. Rajin sekali. Iya, Pak, jawab Dion. Aku mau jual lagi. Pria itu menimbang karung Dion. Angkanya lebih besar dari kemarin. Lumayan, kata pria itu. Hari ini kamu dapat lebih banyak. Ia menyerahkan uang kepada Dion. Jumlahnya memang masih kecil, tapi lebih besar dari kemarin. Dan bagi Dion,
Perbedaan itu terasa seperti langkah besar. Dion memegang uang itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Pak." "Teruskan ya, Nak," kata pria itu. "Kerja keras tidak pernah sia-sia." Kata-kata itu melekat di dada Dion. Ia berjalan ke warung kecil. Kali ini, ia membeli nasi, telur, dan satu tempe goreng. Ia juga membeli satu roti kecil. Kali ini, roti itu ia beli, bukan ambil. Dan itu membuat perasaannya jauh berbeda. Ia menatap roti itu lama, lalu tersenyum kecil. "Ini, buat Dina." Ia berjalan pulang dengan hati penuh harap. Saat ia membuka pintu rumah, Dina langsung menoleh. "Mas pulang," serunya. "Iya, Din," jawab Dion. "Mas bawa makan." Dina berlari, kecil mendekat. Dion menyerahkan bungkusan makanan dan roti itu. Dina menerimanya dengan mata berbinar. "Mas beli roti," katanya. "Bukan ambil." "Iya," Dion tersenyum. "Mas beli." Dina memeluk roti itu sejenak sebelum membukanya. "Mas hebat banget," katanya pelan. Dion duduk di samping Dina. Mereka makan bersama lagi. Kali ini, Dion memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya hangat. Dina makan lebih pelan, lebih tenang, tidak lagi seperti orang yang takut kehabisan makanan. Setelah makan, Dina menatap Dion. "Mas, kalau Mas kerja terus, kita bisa makan setiap hari." Dion terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. "Iya, Din, Mas akan kerja setiap hari." Dina tersenyum lebar. Hari itu, saat matahari mulai turun, Dion duduk di depan rumah kecil mereka, menatap langit yang berubah warna. Ia memikirkan hari ini, tentang orang-orang yang memberi, tentang pria bengkel, tentang pedagang pasar, tentang pengepul. Ia sadar satu hal penting. Ia tidak lagi sendirian. Bukan berarti masalahnya selesai. Bukan berarti hidup mereka langsung mudah. Tapi ada tangan-tangan yang mulai terulur. Ada jalan-jalan kecil yang mulai terbuka. Dan di dalam dadanya, Dion mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Hari-hari Dion mulai berjalan dengan pola yang sama. Pagi-pagi ia bangun, menyiapkan adiknya, lalu keluar dengan karung kecilnya. Siang hari ia menjual botol. Sore ia pulang membawa sedikit makanan. Malam ia duduk di samping Dina, memastikan adiknya tidur dengan perut tidak kosong. Hidup mereka masih sulit, tapi tidak lagi putus harapan. Namun, hidup jarang membiarkan seseorang berjalan terlalu lama tanpa ujian. Suatu pagi, Dion bangun dengan tubuh terasa lemah. Kepalanya sedikit pusing, perutnya terasa perih, tapi ia tetap bangkit. Ia menatap Dina yang masih tidur, lalu menghela napas pelan. "Mas tidak boleh sakit," bisiknya. "Kalau Mas sakit, siapa yang cari makan?" Ia memaksakan diri bangun, mengambil karung kecilnya, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Napasnya terasa lebih pendek, tapi ia tetap berjalan. Ia memungut botol demi botol, meski tangannya terasa gemetar. Ia berhenti lebih sering untuk menarik napas. Dunia terasa sedikit berputar, tapi ia menggelengkan kepala. "Belum," gumamnya. "Belum boleh jatuh." Menjelang siang, tubuh Dion semakin lemah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kepalanya terasa semakin berat, tapi karungnya belum penuh. Ia menatap karung itu, lalu menatap jalan di depannya. "Aku harus lanjut," katanya pada dirinya sendiri. Ia melangkah beberapa meter lagi, lalu tiba-tiba dunia di sekelilingnya terasa kabur. Langkahnya goyah. Ia mencoba bertahan, tapi tubuhnya tidak lagi kuat. Dion terjatuh di pinggir jalan. Ia tidak sepenuhnya pingsan, tapi ia tidak bisa bangkit. Pandangannya berkunang-kunang. Suara kendaraan terdengar jauh. Orang-orang berlalu lalang, sebagian menoleh, sebagian tidak. "Dina," bisiknya lemah. "Mas belum bawa makan." Air matanya jatuh. Beberapa saat kemudian, seseorang mendekat. "Nak, kamu kenapa?" Dion membuka mata sedikit. Ia melihat wajah seorang wanita parubaya dengan jilbab sederhana. Di belakangnya, ada seorang pria dan seorang anak kecil. "Aku," suara Dion hampir tidak terdengar. "Aku mau kerja." Wanita itu menatap Dion dengan cemas. "Kamu sakit, Nak. Kamu tidak bisa begini." "Aku harus," Dion mencoba bangkit, tapi tubuhnya kembali lemas. "Adikku, lapar." Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kamu tinggal di mana, Nak?" tanyanya lembut. Dion menyebutkan lokasi rumah kecil mereka. "Suamiku, bantu angkat anak ini," kata wanita itu. Pria itu mengangguk, lalu membantu Dion berdiri. Dion merasa tubuhnya diangkat, dibantu, ditopang.
Dunia masih terasa berputar, tapi ada tangan yang menahannya agar tidak jatuh lagi. Mereka membawa Dion ke rumah kecilnya. Saat pintu dibuka, Dina langsung berlari. "Mas," serunya. "Mas kenapa?" Dion mencoba tersenyum. "Mas, cuma capek, Din." Wanita itu berlutut di depan Dina. "Kamu Dina?" "Iya," tanyanya lembut. "Kakakmu kelelahan. Dia perlu istirahat." Dina menatap Dion dengan mata berkaca-kaca. Mas jangan sakit." Wanita itu menatap rumah kecil itu. Ia melihat lantai yang dingin, dinding yang rapuh, dan sudut ruangan yang hampir kosong. Ia menghela napas pelan. "Kamu tinggal di sini berdua saja?" tanyanya. "Iya," jawab Dion pelan. Wanita itu terdiam, lalu berdiri. "Suamiku, tolong ambilkan air hangat dan sedikit makanan dari rumah," katanya. Pria itu mengangguk dan pergi. Wanita itu membantu Dion duduk, lalu memberinya minum. "Kamu sudah makan hari ini?" tanyanya. Dion menggeleng pelan. "Kemarin, aku makan." Wanita itu menutup mulutnya sejenak, menahan air mata. Tak lama kemudian, pria itu kembali membawa makanan dan air hangat. Wanita itu membantu Dion minum, lalu memberikan makanan kepada Dina. "Makan ya, nak," katanya kepada Dina. Dina menatap Dion ragu-ragu. Dion mengangguk. "Iya, Din, makan." Dina makan perlahan, tapi matanya terus menatap kakaknya. Setelah itu, wanita itu menatap Dion dengan penuh perhatian. "Namamu siapa, nak?" "Dion." "Kamu anak yang kuat, Dion," katanya. "Tapi bahkan anak yang kuat pun butuh istirahat." Dion terdiam. "Kalau kamu paksakan diri terus, kamu bisa jatuh sakit parah. Dan kalau kamu jatuh, siapa yang jaga adikmu?" lanjutnya lembut. Kalimat itu menusuk, tapi juga membuka mata Dion. "Aku tidak mau Dina lapar," katanya pelan. Wanita itu tersenyum lembut. "Kamu tidak harus sendirian, nak." Hari itu, wanita itu dan keluarganya tinggal lebih lama dari yang Dion kira. Mereka membantu membersihkan rumah kecil itu, memberikan makanan, dan memastikan Dion beristirahat. Sebelum pergi, wanita itu menulis sesuatu di selembar kertas kecil. "Ini alamat dan nomor kami," katanya. "Kalau kamu butuh bantuan, hubungi kami. Dan besok, jangan keluar dulu. Kamu harus pulih." Dion memegang kertas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," katanya pelan. "Aku tidak tahu harus bilang apa." "Bilang saja," wanita itu tersenyum. "Terima kasih sudah berjuang untuk adikmu." Malam itu, Dion berbaring di lantai dengan tubuh masih lemah, tapi hatinya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dina tidur di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Mas," bisik Dina sebelum tidur. "Mas jangan pergi dulu." "Mas di sini, Din," jawab Dion pelan. "Mas tidak pergi." Di dalam kegelapan malam itu, Dion menyadari satu hal besar. Kadang, menjadi kuat bukan berarti berjalan sendirian. Kadang, menjadi kuat berarti berani menerima bantuan. Dan di titik terlemahnya, Dion justru menemukan bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Beberapa hari setelah Dion jatuh sakit, tubuhnya mulai pulih. Tidak cepat, tidak sempurna, tapi cukup kuat untuk kembali berdiri. Ia masih lemah, tapi matanya tidak lagi kosong. Di dalamnya kini ada cahaya kecil yang dulu hampir padam. Dina duduk di sampingnya, memegang tangannya seperti biasanya. "Mas," katanya pelan. "Mas sudah tidak pusing. Sudah lebih enak, Din," jawab Dion sambil tersenyum kecil. "Terima kasih sudah jaga Mas." Dina mengangguk, lalu tersenyum bangga. Hari itu, pintu rumah kecil mereka diketuk. "Tok, tok," Dion menoleh. Dina berdiri, lalu membuka pintu. Wanita yang dulu menolong Dion berdiri di sana, bersama suaminya. Di tangan mereka ada beberapa kantong plastik berisi makanan dan barang-barang. "Assalamualaikum," katanya lembut. "Waalaikumsalam," jawab Dion pelan. "Kami datang lagi," katanya. "Boleh masuk." Dion mengangguk. "Silakan." Mereka duduk bersama di ruangan kecil itu. Wanita itu mengeluarkan makanan, pakaian, dan beberapa kebutuhan lain. "Kami tidak ingin hanya datang sekali," katanya. "Kami ingin memastikan kamu dan adikmu benar-benar baik-baik saja." Dion menunduk. Dadanya terasa penuh. "Terima kasih," katanya lirih. "Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Wanita itu tersenyum. "Balasannya sederhana, Dion," katanya. "Teruslah hidup. Teruslah berjuang, dan suatu hari nanti, lakukan hal yang sama untuk orang lain." Kata-kata itu terasa seperti pesan yang ditulis langsung ke dalam hati Dion.
Suaminya ikut berbicara. Kami juga sudah bicara dengan pengelola bengkel dan beberapa pedagang di sekitar, katanya. Mereka setuju kalau Dion boleh membantu di beberapa tempat. Tidak berat, hanya pekerjaan ringan. Dan Dion akan dibayar. Mata Dion membesar. Aku, bisa kerja? Tanyanya ragu. Bisa, jawab pria itu. Bukan sebagai pemulung saja, tapi sebagai anak yang sedang belajar berdiri. Air mata Dion langsung mengalir. Aku, terima kasih. Dina menatap kakaknya dengan mata berbinar. Mas kerja beneran, katanya girang. Wanita itu tersenyum melihat mereka. Hari-hari berikutnya, hidup Dion dan Dina mulai berubah, pelan tapi pasti. Pagi hari, Dion membantu di bengkel, membersihkan alat, menyapu lantai, mengambilkan minum untuk para mekanik. Siang hari, ia masih mengumpulkan botol jika sempat. Sore hari, ia pulang membawa makanan yang dibeli dari hasil kerjanya sendiri. Tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan, cukup untuk berharap. Dina juga mulai berubah. Ia tidak lagi lemas. Wajahnya mulai berisi. Senyumnya lebih sering muncul. Tawanya mulai terdengar lagi di rumah kecil itu. Suatu sore, Dion pulang membawa satu roti. Bukan karena Dina kelaparan. Bukan karena tidak punya makanan. Tapi karena Dion ingin membelinya. Ia meletakkan roti itu di depan Dina. Ini buat kamu, Din. Dina menatap roti itu, lalu menatap Dion. Mas, kenapa Mas beli roti? Karena, Dion tersenyum. Mas ingin kamu ingat satu hal. Apa? Bahwa roti ini bukan lagi tanda kelaparan. Tapi tanda bahwa kita sedang berjalan menuju hidup yang lebih baik. Dina terdiam, lalu air matanya jatuh. Mas, terima kasih. Dion memeluk Dina erat. Makasih juga, Din, katanya pelan. Karena kamu, Mas jadi kuat. Beberapa bulan kemudian, Dion mulai kembali ke sekolah melalui bantuan orang-orang baik yang ia temui. Tidak mudah, tidak instan, tapi ia kembali duduk di bangku kelas, membawa buku, membawa mimpi yang dulu hampir hilang. Dina juga mulai sekolah. Ia berjalan dengan tas kecil di punggungnya, menoleh setiap beberapa langkah untuk memastikan kakaknya masih di belakangnya. Dan Dion selalu ada di sana. Suatu hari, Dion berdiri di depan toko roti yang dulu menjadi saksi air matanya. Ia tidak masuk, ia tidak menangis, ia hanya berdiri, menatap etalase, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, bisiknya, karena dari roti ini, hidupku berubah. Ia berbalik, melangkah pergi, membawa masa depan di pundaknya. Dan di dalam hatinya, Dion tahu, ia tidak lagi berjalan hanya untuk bertahan hidup. Ia berjalan untuk membangun hidup. Pesan akhir. Kisah Dion bukan tentang mencuri roti. Ini tentang seorang kakak yang menolak menyerah. Tentang seorang anak yang memilih berdiri meski dunia menekannya. Tentang cinta yang lebih besar daripada rasa lapar. Dan jika hari ini kamu sedang lelah, sedang jatuh, sedang hampir menyerah. Ingatlah Dion, karena kadang,